Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Aldiansa, NPM 07359. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan tentang modul 1 tentang TCP atau IP. Di sini kemarin saya sudah mengerjakan yaitu langkah-langkahnya untuk konfigurasi IP. Di sini yang pertama saya masuk ke terminal dengan Ctrl C. Ini saya menggunakan VirtualBox, jadi ini langsung nyambung ke terminalnya. Oke, sambil nunggu ininya. Nah, di sini setelah masuk ke terminal, kita login sebagai user root. Di sini saya masukkan dengan cara sudo min I, kemudian masukkan password. Nah, tanda kalau sudah kita masuk ke dalam user root, di sini ada namanya root, add nama user kita, kemudian 2 pagar. Nah, ini adalah tanda kalau terminal kita sudah masuk ke root, yaitu user yang paling tertinggi. Oke. Nah, di sini kita disuruh login terlebih dahulu. Nah, sini kita masuk dulu. Masukkan password. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke user root. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan ini ya. Kemudian edit file etc network interface dengan cara nano spasi garing etc garing network garing interface. Nah, ini nano etc network interface. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan auto ENPOS3. ENPOS3 itu nama dari ininya, IP-nya. Terus address-nya sama init static. Yang pertama kita menggunakan static address netmark network GTB. Nah, ini di sini saya yang sebelumnya tuh saya masukkan K1 belakangnya kan. Nah, di sini saya masukkan GTW-nya 1.9. Soalnya ini masuk ke percobaan yang kedua. Kalau percobaan pertama ini kita menggunakan 1.1. Oke. Kemudian lanjut. Setelah kita mengetik, kita tutup dengan Ctrl X. Kalau itu sudah diedit, maka kita perlu masukkan Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kalau itu tidak ada perubahan, maka kita tinggal Ctrl X, kita langsung kembali ke sintaknya. Oke, kemudian kita disuruh untuk restart networknya. Networknya dengan cara nah ini etc ini .d networking restart, dan kita tekan enter. Nah, jika kalau sudah ada OK restarting network, nah itu berarti jaringannya sudah di restart. Kemudian di sini kita untuk cek hasil konfigurasinya, kita tekan ifconfig. Nah, sini kelihatan init address 192.168.1.1. Nah, itu IP address-nya. Seperti apa yang
kita inginkan tadi ya, address 19.168.1.1.1 ya, sama kan. Kemudian setelah itu kita coba panggil ini ya koneksinya menggunakan ping, kemudian alamat addressnya. Ping 92.168.1.1. Nah, jika itu berhasil maka akan tampilan determinan seperti bawah itu ya. 64 bits from nama IP-nya. Kemudian di sini ada ICMP detiknya itu kan. Seperti ini kan sama. Untuk maksudnya kita tinggal Ctrl C. Maka akan kembali ke sintak. Oke, kemudian kita lanjut ke modul 2. Nah, di sini kita masuk ke langkah-langkah percobaan modul 2 yaitu konfigurasi IP DHCP. Ini di sini masuk ke terminal. Kita sudah masuk ke terminal ya. Kemudian user root seperti tadi. Ini set IP address komputer server menjadi 19.168. Kita settingnya di mana? Ya ini tadi kita sudah setting ini ya. Masuk ke nano networking tadi. Oke, kemudian kita melakukan ini pengeditan pada file etc dhcp isc strip dhcp strip server. Oh ya, sebelum kita melanjutkan ini kita harus download ininya dulu, dhcp-nya. Download ya. Nah, ini dengan cara sudo apt-get install isc strip dhcp strip server. Oke, jika tidak bisa kita lakukan update terlebih dahulu. Jika kalau nggak bisa buat install, kita update dulu terminal yang kita gunakan. Itu pakai apt update bisa, atau apt-get update, atau sudo get update juga bisa. Setelah kita mendownload, baru kita masuk ke dhcp server ini ya, dengan kata nano etc default isc dhcp server. Ini. Nah, dan ini kita disuruh kemudian disuruh mengganti ininya, nama interface. Sebelumnya ini interface-nya kan kosong. Di sini seharusnya seperti option. Option itu kan tanda petik dua kali kan, tengahnya kosong. Nah, begitupun interface. Sebelumnya interface itu juga begitu. Itu kosong. Kemudian kita tulis enp0s3 untuk menyambungkan ke jaringan yang tadi ya. Namanya, kita masukkan nama interface-nya. Kemudian kalau sudah kita X, Ctrl X, kemudian Y, setelah itu enter. Kemudian kita buat lagi nano etc dhcp dhcp.conf. Di sini tak ada strip ya, strip ini karena keyboardnya. Oke, itu
cari. Nah ini nano garing etc garing dhcp garing dhcpd dhcp garing dhcpd titik conf. Kita enter. Nah yang kita lakukan yaitu masukkan subnetting 192.168.1.0, kemudian netmarknya 255.255.255.0, kemudian range-nya 192.168.1.2 spasi 192.168.1.8, kemudian disitu default last time 600, kemudian max last time 700 7200. Kemudian kita kontrol X Y, keluar. Sama kan, ini subnet. Kemudian setelah kita masukkan subnet, kita keluar. Kemudian di sini disuruh untuk merestart DHCP yang sudah kita ketikkan tadi, yaitu nano restart nano etc. Nggak pakai nano ya, sorry. Kalau nano tuh buat mengedit sintaknya. etc init.d isc strip dhcp strip server restart. Oke, jika sudah akan ada tulisan OK. Restarting is isc dhcp server via system 1 isc dhcp server service. Oke, sama. Kemudian langkah yang ke-14, kita mengecek jika sudah mendapatkan IP, cek IP client. Oke, di sini kita disuruh, ini kan apa namanya, ini punya server, jadi ini IP server. Untuk IP clientnya kita buat clone dulu, caranya gampang, tinggal yang Ubuntu servernya kita klik kanan, kemudian di sini ada kata clone. Nah, berhubung ini biasanya ada yang mengalami ini nggak bisa kan, kita harus mengeluarkan ininya dulu. Ubuntunya kita keluarin dulu, kita silang, kemudian tekan OK. Nah, ini kalau di clone baru bisa. Setelah di clone langsung next. Kemudian kita buka dua-duanya, Ubuntu yang asli dan Ubuntu yang klon-klonannya. Jadi ini sama ya, isinya sama aja antar 1 2. Oke, kita tunggu, kita login. Kemudian kita fconfig buat lihat IP-nya, IP pada server. Kemudian kita login di yang client. Oke. Setelah itu kita cek IP client dengan perintah fconfig. Oke, fconfig. Nah, ini sebenarnya ini hasil akhir ya,
di situ inet ADDR 192.168.1.8 itu hasil akhir. Sebelumnya itu belakangnya itu 7. Sini sorry. Bentar saya carikan videonya tentang yang kemarin. Nah, di sini dilihat kan? Di sini pada klien pada server di sini ada initnya, init addressnya 192.168.1.1. Kemudian di sini pada klien 192.168.1.7. Jadi batasannya ini IP klien itu antara belakangnya ini 1.2 sampai 1.8. Jika lebih dari itu atau di luar angka itu, maka itunya belum tersambung, IP-nya belum sambung, antara satu dengan satu belum tersambung. Kalau dia yang IP kliennya antara 0,2 sampai 1,8, maka itu sudah tersambung. Nah, kalau misalnya daerah di mana? Kita cek di sininya. Nah, sambungan sini. Sini ada sambungan network setting. Dua-duanya harus menggunakan bridge adapter untuk menghubungkan satu sama lain antara ini tadi. Kemudian jika sudah, kemudian kita nano etc DHCP di sini ya. Ini di client server. Masuk yang tadi ya. Nah, kita di sini suruh untuk memasukkan kita masukkan ini host client 1 kurung kurawal buka hardware internet. Nah, ini 08.00.227 itu kita nulisnya di mana? Kita dapatnya dari mana? Nah, kita dapatnya dari ini. Yang link Enscape internet HWADDR. Nah, kita ketik yang ininya ya. 08.200.246.2A9.242. Nah, itu kita tulis di situ hardware internetnya. Kemudian password address itu kita kasih batas maksimalan yaitu 192.168.1.8. Jadi kita beri maksimalnya untuk 1.8. Oke, kemudian jika sudah, nah kita setting interface pada klien 1 menjadi DHCP. Oke, pada klien kita ganti yang network tadi ya. Nah, ini nano etc network interface. Nah, ini kita ganti, kan kalau yang di server itu pakai static, kemudian kita yang ini pakai DHCP auto ENP3E0S3, kemudian EVIS ENP nama anunya
nama IP-nya, terus inet DHCP, kemudian Ctrl X Y, kemudian enter. Oke, di sini langsung. Kemudian setelah kita mengganti, kita restart networkingnya. Nah, kita enter sampai ada kata OK. Nah, kalau sudah OK gini, maka sudah berhasil di restart. Kemudian kita cek networkingnya dengan kata if config. Nah, ini kan dia ada batasannya kan, berbeda dengan satunya. Ctrl X. Nah, kalau yang di server di situ terdapat 1.1. Kemudian yang di client di situ ada 1.8 inet addressnya. Kenapa sih kok bisa? Karena kita di sini tadi di client server kita sudah mengatur bahwasanya batasannya sampai 1.8 di host tadi ya, di hardware internet fixed address. Nah, di sini kita tuliskan 192.168.1.8. Sama kan? Nah, kalau begini berarti sudah berhasil menghubungkan antara server dengan klien. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.